Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. MOP Lovers, di Kakak Beradik Podcast malam hari ini kita langsung ke penelusuran. Kita masih di satu bangunan yang tidak terpakai karena puting beliung katanya. Kita nggak mau mengungkap alasannya kenapa, tapi kita mau menceritakan lebih dalam lagi ada apa aja di tempat ini. Karena ada yang bilang tempat bermain tuyul, ada juga sosok yang sangat besar menjaga. Tapi menjaga apa? Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang sebenarnya belum pernah tersampaikan. Iya. Ya? Ada sosok perempuan yang pakai selendang, ada sosok perempuan yang mempunyai sayap. Itu unik sih sebenarnya Dan tempat yang kali ini. memang mungkin bisa dibilang lebih ekstrim karena ini dekat dengan area pegunungan. Jadi kalau kata Mas Didit ya Mas ya, di sini penunggunya penunggu gunung. Intensitas di alam terbuka itu lebih kuat dibandingkan ruangan Ruangan. tertutup. Ya. Jadi seangker-angkernya gedung nggak akan pernah bisa lebih serem daripada kebon. Itu aja deh. Ya oke. Kenapa? Yang mana? Mana sih? Tuh, Yang sebelah sini agak kanan. Nah itu yang ada kursi. Ini nih, yang lainnya nggak ada yang goyang soalnya. iya soalnya yang lainnya nggak ada kursinya, jadi dia nggak bisa duduk. Oh, Iya dong. Mas Nanda tutup dulu ya. Mas Nanda tutup Hati-hati dulu ya. Ini basah licin. Lah, iya goyang. Sumpah. Angin kok. Hati-hati. Angin. Angin. Buka angin. Jangan sampai aku ya. Angin. Oke. Kalau di sini jujur auranya malah lebih adem dibandingkan arah sana ya. Pas tadi kita masuk pintu tuh kan kayak sesak. Benar banget. Bukan karena di sini. Ada angin. Iya, tapi Bukan, tapi auranya itu loh. Auranya apa? Beda, kayak lebih positif daripada yang di sana. lebih Iya. menerima kehadiran kita gitu ya. Tapi orang-orang yang ada di seberang sana, mereka lebih sering ngelihat ada penampakan di balkon. Oh, Penampakan di balkon. Seperti perempuan loncat. Iya, loncat, teriak, Oke. histeris. Jadi perempuan yang lompat ini emang ada cerita apa di sini? Kenapa orang ngelihatnya perempuan histeris dan perempuan mau lompat dari balkon ini? Eksistensi, dia cari perhatian. Memang sebenarnya ada cerita ada perempuan yang pernah lompat di balkon ini atau enggak? Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Berarti Soalnya memang aku cuma ya Ya, begitulah. di Perumpamaan. Iya. jadi dari orang dia. takut ya. Caper. Caper. Di bawah juga tadi katanya ada satu makam Belanda yang sudah lama sekali dan ditutup. Jadi tidak dipindahkan, cuma seperti ditimbun lalu dibangunlah tempat ini. Ya, Oke. Auranya udah mulai panas ya? Berubah. Tadi pas ininya rada Masih kebuka, bahas. di belakang kaca ini ada sesuatu deh. Ada apa? Aku ngeliat ada seseorang, tapi ngeliatinnya kaca gitu dari luar, Bu. Iya. Ibu. Ibu-ibu aja loh. Mbak, masih muda. Ramai dong. Abang lah, abang. Mbak, kan udah bekum. Yoi, brother kental. Yoi sok. Besok. Oke, yang tentang makam Belanda di bawah. Katanya kan ditutup ya? Ada yang mendapat ceritanya nggak? Makam siapa ini? Apakah si sosok atau roh yang dimakamkan di bawah ini ada di sekitar kita? nggak ada. Kalau sekarang sih nggak ada ya, nggak tahu ya kalau nanti kita ke bawah karena kita bakalan turun ke bawah kan Dari ya. tadi, Mas, dari tadi interaksinya ini yang liar-liar aja sih. dari luar ya. Dari luar. Tadi nih. Oh, dilempar lagi. Kayaknya emang lebih banyak interaksi dari sana. Assalamualaikum. Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa? Kenceng banget loh, sumpah. Sumpah, demi apapun kenceng banget. Tenang. Keluarin dari tangan dia, Kak. Tenang. Dari luar. Boleh tenang nggak? Kita ngobrol ya.
Ngobrol ya. Kita lagi mau cari cerita di sini. Cari cerita di sini. Kamu siapa? Kamu adanya di mana? Di sini. Ya di sini. Kalian ngapain di sini? Kamu bentuknya seperti apa kamu? Woi. Kamu bentuknya seperti apa di sini? Nggak mau ngobrol. Ya udah keluar aja ya. Ya keluarin aja. Keluar aja. Kak keluarin aja. Kak pencet aja tangannya. Keluar aja. Kau pencet. Pasti kesakitan dia. Mana yang cewek mana? Gue tanduh, udah gue tanduh. Iya, Bu. Di belakang, di belakang. Please, cewek-cewek. Di belakang. pegang. Allah. Bantu dong. Bawa maung deh. Ya, ini Tadi dia bentuknya seperti kayak tertawa, terus menangis. Gitu ya? iya enggak kayak pakai baju yang Baju lebar ya? Baju lebar, karena, iya. Karena ada gerakan kayak gini, Mas. Iya, kayak gitu ya. Emang sosoknya kayak gimana, Fisya? aku tadi jujur aku cuma ngelihat sosok yang baju lebar itu pas tadi di belakang apa dari panggung ya itu panggung kan dari arah panggung gitu tapi enggak nge dia bakalan kemana tiba-tiba kakak tadi itu lari langsung kan ngarah ke sana. Ya, Mungkin ya karena kita juga di sini makin banyak kita terus mereka tuh nggak mau kalah angkal jadi mereka makin banyak juga di ruangan ini. Makin lama kayak kita didatengin sama mereka bukan kita yang datengin mereka. Iya ya, satu persatu datang ya. Ya. Hawanya langsung beda juga kan, Langsung pengap. panas. Betul. Pengap. Oh, bukan. Kirain aku bunyi apa? Ular. Bukan. Mesin. Oke, kita bisa pindah ke tempat Iya. lain, Mas? Yuk. Sebelah jalan yuk. Jangan Ke depan, Di mana? belum sana katanya. Hati-hati jangan ya, lebar-lebar. jangan dulu. Serius. Ini tempatnya kita ini. nyerap-nyerap di sana. Enggak takutnya iya mendingan Iya di serem bawah. tau Mas, no lihat tuh Mas. Banyak puing-puing semuanya, atas ya. nanti kenapa-napa ya kan? Wow, ada yang ngintip. Siapa tuh? Di Iya, atas juga. sumpah tinggi banget. Itu di atas Di juga. bolongan, iya. Nah, Kayaknya nggak ke bawah deh. Jadi tadi gue lihat ada dia berdiri Kita di kesana sini, yuk. Yuk. Jangan tempat ini aja. dan dia masuk ke dalam. Yang punya cerita tuh Kenapa di di mana sini sih? ada kopi? Ya, Itu. Tuh lihat tuh apaan tuh? Gypsum. Bisa. Ya, dia beneran masuk. Lo gipsum ini berarti. Assalamualaikum. Oh bisa jawab. Kamu dari tempat yang mana? Aku yang Jawa. Nenek-nenek? abangku tolong geser ke sana sedikit, sorry. Ini siapa? Oh, Jadi kenapa dia masuknya di situ biar semuanya nggak fokus? terus sampai Dah, kenapa-napa stop ya? di sini. Berarti negatif dong. Ya sudah di sini aja. Siapa Ayo ini? Nyai, ayo ngomong Nyai. Kan bener nenek-nenek. Sok mangga. Nenek atau Nyai? Sok diomong lah. Panggilnya Nyai. Nyai. Mau kemana Tunggu. Sini dulu. Siapa namanya? Ayo. Kamu nggak mau ngasih tahu nama? Kamu adanya di mana? Belakang. Di bawah. Di bawah apa di belakang? Tadi ngintip dari jendela ya. Di sini aja, nggak usah jalan. Di sini aja. Di sini. Nyai mau ngomong apa? Gak apa-apa, aku mau komunikasi sama kalian. Mau komunikasi sama kita? Ya ini udah komunikasi. Ya, ayo, Mau ngomong apa? kamu mau kemana? Mau ke bawah? Ayo aku temenin. Enggak, jangan. Kita mau jalan sama teman Iya. kita aja. Nyai keluar dulu aja ya. Ayo, Nanti enggak ayo, enggak mau. Nggak mau ah. ayo. Kamu mau ngapain sih? Bayi Nyai. Kamu yang galak-galak. Kamu tahu saya kan? Iya. Pulang dulu ya. Iya. Pulang. Bismillah, pulang. Yuk Mas, tambah yuk.
Ada yang lari di belakang. Malah di atas ada kayak cicak gitu. Merangkak tapi masuk ke sana. Tadi di belakang ada yang tuh di situ ada yang Mas Didit. Iya. Sisi ada yang lari. Iya. Tapi bentukannya aku cuma ngeliat bayangan hitam. Terus dia kayak merangkak gini. Ada di situ. Aku juga ngeliat tadi malah ada yang di dinding. Sama kayak Tadi ngerangkak tapi di cicak. dinding. Hap, lalu ditangkap. Lalu dilamar. Ya, lalu dihilang. Awas. Enggak, jadi itu yang bikin ada cerita bahwa suka ada penampakan tuyul. Jadi mereka itu adalah sosok yang biasa di hutan, dulu di hutan, di perbukitan, tapi sekarang perbukitannya udah nggak ada. Hutannya udah nggak ada, sekarang jadi hotel. Jadi ini emang sebenarnya tempat tinggal mereka sebelumnya. Ya. Dulunya ini perbukitan. Ya. Kemudian kenapa ini bisa dibilang tempat mainnya mereka? Ya ini rumahnya mereka juga dulu. Dari dulu. Ya oke. Yuk, Mari kita lanjut. Yuk, bisa kita kita ke lanjut. bawah. Yuk. Masuk angin. Masuk angin. Hati-hati itu kaca. Kita lihat mana? Mana kaca? Kayu. Jangan Ya udah, mundur. Kalau udah pada keringetan loh. Pelan-pelan, lihat-lihat ya. Yang di depan lihat-lihat. Permisi, punten. Ya, masuk dulu, masuk dulu. Ya. Terus. Asnanda, Nanti. Yang Kalau juga kira-kira udah nggak bisa keringetan. ngomong, jangan ditarik. Kok pada Sakit dingin, banget kok ini. panas? Sakit. Sekarang ada nggak yang merasakan lidahnya kebas? Gue. Bagus. Tos kita. Kenapa lu? Apa itu? Habis makan pedes. Kagak. Panas. Sedot. Wow, Kok nyotosin ke gue? Sama kita berarti. ada perempuan lagi. Tapi mereka iya ya, masih ada sosok yang pakai baju kayak gaun noni Belanda. Iya. Ya, cuma bedanya dia pakai sarung tangan dan pakai topi miring. Kayak Cuma nggak kelihatan mukanya. Iya. Cuma kelihatan nyampingnya doang ya Mas. Topi Anda ya, miringnya Mas? topi seperti topi zaman dulu gitu. Aku juga nggak tahu, cuma ngeliat. Tan. Pegangin dulu deh Mas Didit. Mas Nanda apa Didit? Bisa dia tutup. Boleh. Iya udah, ya. Duluan. Duluan. Kalau lari ke sana kita susah ngobrol. Halo. Kenapa suatu bangunan besar itu bisa saja menjadi tempat bersarangnya makhluk astral? Karena tempatnya lembab, kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya, kotor. Satu lagi, mubazir, Oke. sia-sia. Oh, kan maksudnya masih menjadi gedung gitu? Ya, Oke. karena dia tersia-siakan, jadi makanan mereka ya di situ. Dan tambah lagi mindset dari masyarakat tentang hal-hal seperti itu bikin mereka jadi lebih aktif dan lebih senang untuk Makin mencari kuat eksistensi. gitu ya? Ini apa tuh? Ini TV? Iya. Ya ampun. Wow, Tuh ada kasur. masih lengkap loh. Di TV mereknya gue tahu kayaknya. Ngomong gue zaman dulu tuh. Ya cuma maksudnya masih lengkap banget ini semuanya. Assalamualaikum. Ditinggalkan dalam keadaan panik. Wow. Wow. Oh my god. Ini tuh bagus. Oke. Ada yang keluar dari kaca. Kebiasaannya dia suka keluar masuk dari kaca. Oke, kita akan bahas Kita ngobrol sedikit. kita akan bahas lebih dalam mengenai kaca. Maksudnya? Kenapa? Siapa? Dia dulu. Ini Belanda. Ini Belanda, sumpah. Madam. Apa? Naisto. Pergi. Nyuruh pergi. Dia ngomong Belanda nih. Ya siapa yang bisa bahasa Belanda ada tuh? Nggak bisa. Marsha. Ya Marcianya nggak ada. Madam. Wih, punya apa? Keluarin aja kali ya. Keluarin ya.
Naik. Oke, jangan tidak. Oke, jangan. Oke. Ya udah keluar ya. Bantuin keluar deh. Itu yang Jepang. Itu yang tulisan. Iya itu. Ini kan kolam. Udah. Tolong. Kak, Karai. Bangun dulu, Karai harus sadar dulu. Karai. Kak, bangun dulu. Bangun. Yang mau kita bahas lebih lagi mengenai cermin ini sih. Nah, kita ke sini yuk, Mas. Ya. Ambil angle-nya. Jadi di ruangan ini ada satu cermin besar mengarah ke pintu sana. Yang tadi Visi sempat bilang ada yang keluar dari dalam cermin. Seperti yang kita tahu ya Mas ya, maksudnya cermin itu menjadi satu media akses keluar masuk. Seperti pintu. Mungkin kurang lebih bisa dibilang kuntilanak banyak yang keluar dari sini. Banyak kuntilanak berkaki kuda. Awas. Sumpah, ada yang ngedeketin dari sana. Merinding. Itulah kenapa Tapi ya. dalam ilmu Feng Shui itu dilarang banget dari pintu langsung ke kaca atau ke cermin. Bener nggak? Gitu. Jadi ini memang sosoknya yang sering keluar masuk dari sini? Kuntilanak kaki kuda. Sumpah. Ya. Tapi dia pakai bajunya malah bukan baju putih ya, kayak baju Apa kayak ya? kain. Kain sih. Iya, kain doang, kain lama. Tapi yang keluar duluan tuh tangannya. Allah. Jangan dipegang. Kata Tadi Marsha. nggak tahu kayak yang dari dalam cermin ini kayak ada yang bilang dia keluar, tapi keluarnya bukan keluar gini, tapi kayak tarian. Iya. Jadi dia berkaki kuda, terus dia keluarnya kayak gini. Iya, sumpah. Merinding sumpah. Dan bukan cuma satu. Makhluk ini bukan cuma satu, makanya dia suka kayak berkeliaran gitu, Kak. Tuh. Khotan. Oh iya kali ya. Soalnya sama dapat gambaran kayak gitu, tapi dia tuh mengikuti kayak alunan nada. Enggak itu kayak. Nada, pokoknya nada apa gitu kan, musik gitu. Tapi pemeran Nova. pegangin dulu deh. Nova. Pegangin aja. Jangan. Soalnya emang mereka tuh pada ngincer kan, kalau misalnya kita lengah dikit, capek dikit itu rasanya mereka langsung nabrak. Iya. Ini salah satu bisa dibilang kuntilanak dengan wujud sebenarnya, karena dia itu bukan cuma singgah di dahan pohon, di ranting pohon, tapi dia kayak queen. Nah, gini. Jadi dari kelas jenis yang tadi disebutkan itu, ada beberapa tingkatan dan beberapa jenis. Yang umum yang biasa kita temuin di kota itu putih. Dan yang lebih khusus di tempat yang agak jauh dari perkotaan dan pernah terjadi kejadian berdarah, dia akan merah. Dan untuk porsi perbukitan, gunung dan hutan-hutan, itulah yang hitam, yang berkaki kuda. bisa apapun, karena kebanyakan mereka menyerupai sebagian dari tubuhnya itu hewan liar. Ada juga yang berbentuk seperti wanita Astaga. biasa, tapi kebanyakan sebagian tubuhnya sebagai tubuh hewan. Seperti contoh dari jenis blorong itu sebagian.
Pas. Oke. Santai dulu. Pas. Dari tadi loh. Kakinya lurusin men. Pas. Lurusin. Holau. Ayo bangun. Tisu. Udah. Ya Allah. Oke. Angkat dit. Slow dulu. Dikasih air bang, jangan kasih tisu, minum dulu. Iya. Bang, tisu diminum. Slow. Oke, nafas dulu. Kuyup nih. Dari tadi yang dari ruangan sebelah tuh aula di depan kolam. Iya. Tadi sama Mas Nanda ngobrol berdua ya Mas. Udah slow, udah asik, ya kan? Siapa yang masuk Mas? Ya, yang tadi di situ lari-larian pas Nova nengok. Novanya nggak masuk, masuknya ke Fadlan akhirnya. Novanya udah kumpul. Novanya udah komplit. Allah. Ya. Fokus lagi, Slow. fokus. Yoi. Nafas. Segar. Ya, dah. Ada Pelan-pelan kuat-kuat saja. banget ya hari ini. Ya itu yang dibilang Kalian. kalau deket Berapa detik? Berapa detik? 20 detik juga nggak ada, tapi keringetan udah banjir. mungkin kita kesana kali ya. Kita bilang, Penasaran kita pelan-pelan aja yuk. ceritanya soalnya kayak unik. Kita pindah Jadi ruangan kita dulu. nggak pernah ada, ketemu sama tapi ada ceritanya. Boleh Visi kalau kamu bisa ngobrol. makhluk yang ada di sini sih. Maksudnya kenapa dia? Ini kan sebenarnya penempatan kacanya bukan di sini awalnya, Iya, bukan. di ruangan ini. Tapi setelah tidak berfungsi lagi bangunan ini, akhirnya si kaca ini dipindahkanlah di sini. Nah, kenapa bisa si kuntilanak kaki kuda itu? Karena memang dari tanah sendiri, ini tuh tanah yang sebenarnya ada beberapa tanah yang keramat. Yang sebenarnya kalau ini dibuat jadi bangunan itu nggak boleh, harus tetap jadi tanah yang masih murni gitu Ya. loh. Itu kan emang kalau misalnya di Jawa, di Sunda masih ada yang kayak gitu kan Angkel. Ada tanah, Nah, pohon dan lain-lain ya Mas. itu yang membuat mereka tuh lebih aktif dan apa yang membuat mereka kayak tadi keluarnya pakai musik dan lain-lain karena mereka merasa oh energi dia jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk yang ada di atas, makhluk-makhluk yang ada di ruangan, makhluk-makhluk yang pada nyamping-nyamping gitu. Apalagi kuntilanak pada umumnya gitu. Oke. Ada cerita lagi? Itu sih yang aku dapat. Mungkin itu yang di kolam di situ ya. Di kolam tuh di mana? Kolam renang. Balik ya tiba-tiba. Kenapa? Dari tadi kali Cu. Enggak, tadi tiba-tiba jam tangan gue kebalik. Enggak di demi Allah, beneran. Tadi kan lagi gini masangnya. Masa? Demi Allah. Itu kan kalian main palsu. Tadi pas lagi nolong. Gua yang megang dong. Bagi dua ya Bang ya kita. Ya. Jadi kita besok ke Senin. Siap. Batangannya nggak apa-apa. Pagi-pagi yang penting jadi kair. Nah Mas Tanda belakang deh kalau gitu. Gue belakang. Biasa. Jangan langsung sendirian. Gregetan. Sabar. Well, banget. jadi tadi ruangan yang di belakang meja podcast itu ke sini arahnya, Bu. Oh, yang putih cewek ngintip itu sini. Siap. Awas lobang ya. Awas Here. lobang. Ntar kejeblus. Right on. Oke. Oh. Artinya yang tadi ngintip itu dari sini. Oke. Halo. Ya. Oke. Ngobrol dulu. Oh, kasih Bu. Kenapa? Ayo naon ya. Kamu emang nggak bisa. Kamu kalau misalnya masuk cuma buat ganggu tuh nggak usah masuk. Ayo naon. Sini ngomong yo. Ayo sok ngomong. Ayo naon dia weh. Sudah mau tunggu. Iya, ada apa di sini? Kita pengen dengar cerita kok. Ayo. Hah? Mau kemana? Kita nggak usah jauh-jauh. Di sini aja, jauh-jauh. Di sini aja. Kasihan Mas Nanda. Iya. Di sini. Kita dengar cerita aja nih. Kenapa? Gimana ceritain dong? Sudah mau tunggu kali. Iya, aku kita mau tunggu-tunggu. minta Ini kan cerita. akhirnya. Kita mau cerita doang. Ngapain? Berantem. Kan ngomongnya Kita mau cerita, baik-baik. kita mau nanya di sini ada apa ya? Kok kayak gini suasananya gitu? Di sini. Adalah tempat. Iya, saya tahu. Kenapa bisa dibangun kalau ada tempat yang disembunyikan? Sebelum adanya ini Iya, saya tahu. sudah ada bangunan.
kenapa bisa dibangun bangunan ini kalau itu adalah tempat yang penting? Nih, karena ini. Bentar dulu. Bener-bener nih ya. Allah Akbar. Mau cerita lagi nggak? Kita butuh cerita dong nih. Kita mau cerita nih. Nggak ada apa-apanya emang di sini mau pada ngapain? Cerita aja kok. Kenapa bisa berdiri bangunan ini kalau ada bangunan penting? Apa negosiasinya nggak pas? Ya kan? Kenapa tanamannya di stop, nggak ditambahin lagi? Kamu mau ngomong apa deh? Mau ngomong apa? Ya? Mau ngomong apa? Kemana? Mau ngomong yang apa? berbahaya itu kita udahin aja ya. Ya? Udah ya? Ayo. Ya mas, kasihan kan. Ya Allah. Misi jam belakang. Duduk dulu, men. Awas kakinya kaki. Duduk Ya split lu ngapain? Duduk dulu, lapas dulu. Udah. Allah. Gua grounding dulu. Anjir. Mas. Kalau di sini semuanya pada ngamuk, berarti nggak ada yang mesti diluruskan ya ceritanya ya. Iya benar. Biar aja nih dipikir angker nih tempatnya nih. Terus-terusan bilang angker. Ya. Berarti, Kalau nggak ngobrolnya pelan-pelan aja. berarti mintanya dia maunya tempat ini tetap angker sampai dihancurkan karena nggak mungkin untuk dibangun lagi sepertinya. Mas, aku dapat feeling sih sebenarnya. Tadi udah sempat ngobrol, kayak ada bangunan tinggi sekali bangunannya, tapi tidak lebih tinggi daripada gedung ini sekarang. Jadi gimana ya? Kita tuh ngukurnya bukan dari titik sekarang ya, dari bawah lagi. Karena ini kan ada di atas bukit, kayak di atas bukit. Ya, iya. Dia tuh dari bawah mungkin setinggi bukit ini. Cuma kan karena bangunan ini di atas bukit, jadi kelihatan lebih tinggi. Iya. Nah bangunannya hilang. Ya. Apa mungkin gara-gara itu? Udah kalau begini nggak apa-apa ngobrol. Siapa ini? Aku wanita yang Pakai selendang. Ini yang selendang. Gimana Nyai? apa? Ceritain dong. Mau nanya apa? Nyai ada di mana? Nyai ada di situ di pundak. Suka di bawah, suka di situ. Nyai saya boleh tanya nggak? Dalam apa? Kenapa setelah ada kesepakatan untuk membangun tempat ini bisa kayak gini? Apa ada yang melanggar atau Nggak tahu kesepakatan kesepakatannya nggak terpenuhi? gimana. Cuma yang aku tahu di bawah sini ada makam. Ada makam. Ya. Makam kamu? Bukan Makam siapa? makam zaman dulu. Keluarga petinggi. Enggak sakit doang. Bukan Enggak apa-apa. Tapi dia nggak mau namanya disebutin kok. ya. Terus kenapa makamnya? Itu kan ada bangunan di situ. Di situ ada bangunan. Saya tahu Di bawah itu banyak sisa-sisa ya manusia. zaman dulu. Banyak sisa manusia zaman dulu. Ya. Di bawah sana. Iya. Oke. Ya terus kenapa di mana-mana juga ada banyak sisa manusia? Jadi- kenapa sering gangguin? Bukannya suka ganggu. Di sini dekat dengan Apa? gunung. Nyai dari gunung. Bukan. Bukan. Apa dong? Di sini kamu tahu gunung apa namanya? Salak. Salak. Ini nyanyi baik. Mau ngobrol sama kita. Ada suara. Iya. Ada suara. Itunya siapa Nyai itu? Tadi. Nggak usah ngeliat gue Nyai. Apa? Gue takut Nyai. Masih ada yang mau diceritain nggak? Biar kita bisa meluruskan apa sesuatu tentang di sini. Ada anak kecil yang minta tolong. Minta tolong kenapa? Mungkin nanti dia akan komunikasi sama kalian. Dia tepatnya di situ. Tepatnya di situ. Tuyul. Bukan. Apa dong? Ada sosok anak wanita. Apa? Sosok anak-anak.
Anak-anak. Anak wanita. Anak wanita. Anak-anak wanita. Oh, oke. Nyai, tadi kita sempat ngedengar ada suara desisan ular. Di mana sih ularnya? Aku nggak melihat hal itu. Gak pernah Cuma berkomunikasi. emang di sini banyak yang jelek. Liar, Banyak yang Apa itu? yang jelek. oh, banyak yang negatif mungkin. Oke. Duh. Sakit. Ada yang mau disampaikan lagi Nyai? Udah. Udah, itu aja. Mungkin nanti kalian bisa komunikasi sama anak kecil itu. Sama anak Kalau kecil tuh. mau tahu lebih lanjut soal ini, soal yang di bawah itu, Iya. nanti coba kalian komunikasi. Iya. Oke. Nanti ya. Soalnya dia tidak mau kesini. Kenapa emang? Yang jaga itu Teritori. di bawah itu gede. Oh, Teritori. Apa itu? areanya, ada areanya Ya masing-masing. kayak gitulah. Aku nggak tahu soal itu. Nggak komunikasi aku. Oh, Cuma mau tahu. ya udah. Ya udah Nyai. Sudah? Ya Silakan. sudah. Silakan. Pokoknya itu anak kecil itu Iya, kesian. Nyai. Silakan. Terima kasih Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain tempat ini kita Ke bawah kita mau ke kolam. Masih kolam. Ini turunan ini serem ya. Ada yang masuk ke Sini duduk di sini. nggak takut nyaman. Takut nyaman. Ya. Duduk. Anjir. Duduk. Ih, serem deh ada main nyampe. Beneran duduk nih. Gue takut. Mau nggak ikutan, mau nggak ikutan. Kalau di sini mundur, lu senterin dulu ya. Duduk Kak. Maksudnya tuh susah banget. Boleh. Ya, awas lo bang. Hati-hati Ce, serem. Kolam apa sih? Kolam renang? Kolam apa? Mana? Pegangin Mas Nanda nih, beneran? Mas. Dikunci dulu. Kolam Beneran? berenang. Beneran masih ada air? Ada. Ada. Hah? Yang masih ada? Ada airnya. Apa yang dilihat Uncle dari tadi di sini? Gini. Jadi tadi gue dapet bunyi apa? Ada yang Gue dapet gambar gelas dibanting. Enggak, aku cuma lihat Jadi- doang. Gue dapet gambaran. Ini abstrak aja ya, nggak terlalu detail juga karena nggak riskan banget. Jadi ada beberapa orang yang dikurung, tidak diberikan kebebasan untuk bergerak kemanapun, dan ditinggal pergi. Pada saat keadaan darurat, mereka ditinggal dalam keadaan terkunci. Sampai mereka kehilangan kehidupannya, sampai tulang belulangnya bertumpuk di situ dan dibiarkan saja. Karena waktu kabur nggak ada yang pedulikan mereka. Berarti terlupakanlah mereka. Dilupakan, Dilupakan tepatnya. ya gitu. Adanya di bawah ini, Mas. Kurang lebih seperti itu. Ini tuh emang luas banget ya bangunannya. Mm-mm. Iya kan? Soalnya dari gerbang bawah kan, sebelum kita masuk, itu udah masuk tanah di sini. Karena emang ada apa sih? Kayak Oh, Akbar. Nova, Nova. Kolam. Siapa itu? pegangin dulu. Ono apa ini? Siapa mau ya? Mau ke senyawa naing ya? Terus penjelasannya cermin ini dari cermin Nah itu siapa? masuk kan? Siapa? Siapa ini? Raden Mas di tahun 1567. 1567 itu belum lama ya, udah masuk penjajahan.